Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakal lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan, namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Waves. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Emosi terdiri mega, kerajaan ternama Sriwijaya, pusat perdagangan, budaya dan agama. Namamu harum terukir dalam sejarah.
bisu kisah masa lalu. Perahu sampan berlalu lalang, menghubungkan kota dan kampung halaman. Sriwijaya, oh Sriwijaya, cahaya peradaban di tanah budaya. Jejak-jejakmu masih terasa, hembusan nafas warga Nusantara. Palembang kota yang mempesona, rumah limas dan songketnya. Warga ramah menjunjung tinggi adat, warisan nenek moyang berada. Jembatan Ampera membelah langit, menyambung masa lalu dan masa kini. Palembang Darussalam kan terus bangkit, tak akan pernah melupakan akarnya. Dari zaman Sriwijaya hingga kini, Palembang tetap kokoh berdiri, dengan semangat juang yang tak pernah padam, menjadi kota yang selalu membanggakan. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung SMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang untuk Six Fans dimanapun kamu berada di hari ini. Edisi Senin awal pekan ya, 19 Januari 2026. Seperti biasa, Senin, Rabu, Jumat kita ketemu sama orang-orang hebat, anak-anak berprestasi dari SMA Negeri 6 Palembang ya. Baik secara akademik maupun non akademik. Dan seperti biasa yang bakal nemenin kamu semuanya ada Ayu Guswan di sini sebagai host. Cuma ada yang berbeda mungkin ya bagi kamu yang saat ini sedang melihat ataupun menonton tayangan YouTube channel Sumenam TV. Karena saya sekarang nge-hostnya nggak sendirian ya, sudah ada co-hostnya. Ini supaya anak-anak broadcasting berkembang, weh, naik kelas ceritanya ya. Ada siapa sih yang menemani saya sebagai co-host hari ini? Halo semuanya, aku Faiza Fatanaya. Kalian bisa panggil aku Faiza, atau kalau mau lebih pendek lagi bisa dipanggil Zaza. Oke deh, Zaza bakal nemenin Bu Ayu ya. Hari ini bakal bersama dengan dua siswi berprestasi, para atlet kita nih, Za. Mantap. Ada atlet apa saja sih, Za? Jadi ada atlet panahan sama ada atlet bukan sparring, apa? Kickboxing. Sparring apaan sih? Kalau kickboxing emang nggak sparring, beda ya? Nanti dong, Oh, ya, tanya-tanyanya nanti siap, sabar. siap. Mereka belum tahu, mereka belum dikenalin gitu ya. Oh iya, siap. Oke deh, ada atlet panahan berkuda dan juga ada atlet kickboxing ya. Oke, langsung saja tak kenal maka kita ta'arufan dulu bareng mereka. Langsung saja disapa. Yuk, Za. Halo. Aku ya. Seumuran soalnya jadi kayak agak-agak gimana gitu ya. Oke, ada siapa aja? Ada Raifa. Ya, halo. Raifa dari kelas 11-9. 11-9. Raifa ini juara 2 kejuaraan Panah panahan berkuda. berkuda ya. Keren nggak tuh, Za? Baru kali ini ibu dapat apa namanya? Dapat narasumber atlet panahan berkuda gitu ya. Akhirnya bisa ngobrol sama Raifa. Nah, sebelah Raifa ada yang jago boxing. Iya, ada jagoan kita juara 2 kickboxing. Yes, ada Kia ya. Halo, aku Kia dari kelas 11-10. 11-10. Jadi ini sama-sama kelas 11 ya. Yes. Kalau kamu dari kelas 11 berapa? Aku dari kelas 11-6. 11-6 ya. Jadi sama-sama kelas 11 merekanya. Oke, gimana kabar keduanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Ini kalau untuk Raifa kali pertama ya? Ya, pertama Kali ini. pertama diundang di sini. Kalau Kia Keduanya. kali kedua. Kemarin dia bareng sama teman-teman PMR. Kali ini dia sendirian dong. Oke, mau tanya-tanya nih sama kalian. Apa sih yang kalian rasakan ketika kalian tahu bahwa kalian juara 2 di masing-masing kejuaraannya masing-masing ya? Bagaimana perasaannya? Atau udah biasa? Udah biasa Bu gitu. Jadi ya kan? Kayak biasa aja lah gitu, gimana? Siapa dulu nih? Raifa dulu ya. Ya bebas, nggak usah rebutan ya. Oke, siap. Gimana? Kalau perasaan pertama, kalau Raifa sendiri ya, deg-degannya tuh pas Raifa lombanya.
Tapi lombanya justru pas deg-degan. lombanya deg-degan, tapi setelah lomba selesai itu aman dan langsung hasilnya langsung ada dia itu. Ketahuan nggak sih langsung ketika kamu sudah lomba gitu udah langsung tahu oh aku juara 2 nih atau harus diumumkan dulu ada hasil Dia dulu itu gitu? pakai sistem live scoring. Jadi Oh, setelah langsung live scoring, jadi tahu iya, ya. jadi pas udah turun langsung lihat aja poin Iya. dan alhamdulillah pas sudah juara tuh lega, akhirnya udah nggak ada beban lagi. Yo, justru kalau live scoring kayak gitu ya malah bebannya itu di lombanya ya, ketika lomba ya. Oke, kalau kamu bagaimana? Aku jujur Live scoring juga? enggak. Oh, enggak, Itu beda. tandingnya 2 kali. Hmm. 2 kali tanding mainnya. Jujur agak kecewa karena juara 2 kalah di final. Sakit banget kan kalau kalah di final tuh jujur. Dia nggak berdarah nggak sih? Poinnya tuh beda jauh juga sama lawan aku. Jadi kayak ya kecewa tapi alhamdulillah udah bisa sampai di titik ini Iya. di juara 2. Jadi bedanya berapa sih? Berapa poin sih? 12-8 loh nggak salah. Aku 8, musuhnya 12. Oh, lumayan ya, 4 poin ya. Agak sakit ya. Ya, agak sakit. banget ya. Apakah ketika di sebelum babak final kamu lebih tinggi nilainya? Ya, Skornya? lebih tinggi. Biasa seperti itu. Heeh. Jadi untuk Kia mungkin untuk selanjutnya ya, nggak cuma Kia, mungkin untuk yang lain juga pelajaran sih. Ketika sudah merasa di atas nih, Iya. jangan puas dulu ya. Benar-benar harusnya jangan kayak ngegampangin gitu kan. Ini bukan berarti Kia yang ngegampangin, maksudnya untuk semuanya juga untuk selanjutnya sehingga kamu nggak ngerasa sakit yang begitu. Oh, ya. Iya kan? Yang penting pokoknya oke, saat ini nilai aku paling tinggi, skor aku paling tinggi, tapi harus lebih baik lagi nih di final gitu kan. Nah justru malah lawannya kita yang bikin kita jadinya ngedrop kan, karena dia mikir oke, lu udah sombong nih sekarang, lihat aja pembalasanku kan gitu ya. Bener banget ibu. Iya bener kan? Ayo kamu mau nanya apa tanya Gi? Nah, aku mau bertanya nih Mm. ke Sakia dulu. Ya, aku kalau ngeliat kamu tuh kayak sok-sok banget gitu loh. Jadi pas lihat flyer kemarin tuh bu, hah? Kickboxing gitu ya. Mana kan kemarin Kia tuh juga kesini, itu jadi PMR kan. Ya. PMR kan kayak soft spoken Iya, girl yang anak baik-baik Iya, gitu ya. Kira-kira Kia udah mengarungi Mengarungi. dunia kickboxing ini dari kapan sih? Baru tahun lalu banget mau pop-prop ini baru ikut kickboxing. Jadi perdana banget ikut Kickboxing baru perdana. Iya, aku aslinya karate, terus Oke. diajak kickboxing pop-prop kan. Ya udah aku mau. Jadi baru belajarnya tuh ya 7 bulan yang lalu lah. Keren loh. 7 7 bulan latihan, terus tiba-tiba kamu juara 2 Iya. nasional lagi ibu. Iya. nasional loh ini. Keren, boleh tepuk tangan dong. Apa yang membuat kamu akhirnya tertarik ke kickboxing? Apa kamu merasa kayak karate sama kickboxing itu sama aja atau? Dibilang sama tuh sama ya, tapi di kickboxing tuh powernya lebih kuat aja sih. Jadi Oke, beda gitu. tapi kalau untuk gerakan Gerakan sampai sama. Oke, itu yang membuat Kia akhirnya mungkin memilih Iya. ya udah deh, nggak apa-apa ikutan, coba-coba ikutan Iya. gitu. Jadi coba-coba iseng-iseng berhadiah gitu lah ya. Tiba-tiba juara 2 gitu ya. Mudah-mudahan nanti tuh penampilan selanjutnya juara 1. Amin, amin Ya, ya. ingat tadi ya sifatnya. Jangan puas dulu. Biasanya sih seperti itu. Kemarin juga ada siapa ya? Atlet karate sama taekwondo ya kemarin yang di Bundag ya. Kalau nggak salah ibu lupa ya. Katanya juga begitu. Justru dia sebaliknya. Dia juara 1 di sebelum final. Dianya lebih rendah nilainya daripada yang si lawannya ini. Si lawannya udah sombong duluan, begitu kan? Iya, justru malahan kekejar poinnya ketika di final. Nah itu sebagai pelajaran untuk semuanya, begitu ya. Itu kalau Kia. Nah, satu lagi Raifa. Mm-mm. Kalau Raifa ini Faiza udah pernah stalking sedikit lah. Lewat IG ya. Iya. Mm-mm. Nah, aku mau nanya yang agak different. Kalau tadi kan pertanyaan lumayan basic ya. Kamu kan berhubungan sama kuda juga. Ya. Katanya nih, kuda tuh kalau udah sama satu owner tuh nggak bisa berpaling sama owner lain. Oh, setia Nah, begitu terus ya. gimana kalau kamu lomba tuh kudanya kuda dari kamu apa disediain Atau, sama itunya? dari panitianya. Nah, Nah, ini itu dia. panjang nih. Oh, panjang. Kita tunggu sampai nanti malam ya. Gimana? Jadi itu tuh tergantung setiap acara tuh beda-beda peraturannya. Nah kebetulan yang Raifa ikutin ini di Palembang di tempat Raifa latihan biasanya. Jadi kudanya disediain sama stable yang biasanya Raifa latihan tiap hari pakai kuda itu. Jadi aman-aman aja. Tapi kalau di lomba yang pakai kuda random, kuda acak, nah itu agak beda dikit.
Dan sempat Taifa ikut acara di luar kota, kudanya beda dan jatuh. Pasti dong, pasti lah beda. Iya, Kalau beda mungkin banget. Dari sini kan sampai ke sana kan nggak. Aduh. Pasti dari sana beda. Itu ada trik nggak sih kamu untuk bisa dekat sama si kudanya dulu sebelum Nah, sebelum menunggangi lah ya. Iya. Sebelum naikin itu kan kita harus bonding dulu sama kudanya. Kalau dari hal kecil ya, semisal kita siapin aja pelananya, kita bersihin sendiri. Jadi nggak ada panitia nyiapin, peserta sendiri yang nyiapin, pasang pelananya, saddle-nya, semua perlengkapannya sampai naiknya. Sengaja kali ya. Iya. Supaya bonding tadi ya. Jadi bondingnya itu dari situ. Dari situ, benar sih. Jadi kudanya jadi terbiasa. Oke, berarti ini yang bakal bawa aku nih, gitu kan? Iya, Bakal kan. menunggangi aku, gitu. Karena yang ya. kita naikin kan hewan ya, bukan kayak olahraga yang lain bahasanya tuh. Iya benar, iya sih beda ya. Istilahnya makhluk hidup gitu kan. Kalau seandainya dia lombanya balapan kan mobil kan masih bisa kita tangani kan. Iya, Tangan kita nah sendiri itu. yang bakal mengendalikan gitu. Tapi kalau binatang ataupun hewan itu kan makhluk hidup dan dia punya perasaan juga. Jadi ya memang benar-benar harus bonding dulu. Iya. Harus mencair dulu gitu, harus ada tektoknya, harus dapet lah intinya gitu ya. Oke, oh ternyata seperti itu Za. Iya. Jadi kalau untuk beberapa perlombaan yang mungkin masih di dalam kota ini masih dengan kuda yang sama Iya. disiapkan ya. Tapi kalau di luar kota harus begitu, harus ada bonding dulu. Iya, saya juga kepikiran sih itu gimana Iya, caranya kan. Soalnya ini, Faiza pernah dengar mitos, nggak tahu nih benar nggak. Katanya kuda itu nggak disukai sama jin kan. Jadi dia tuh lumayan milih-milih gitu. Kalau misalkan manusianya tuh dia nggak suka, terus tuh manusianya tuh kayak ada jinnya di mata dia, nggak nurut dia. Emang gitu? Nah kalau itu Raifa juga baru dengar mitos itu ya. Tapi itu balik lagi ke kudanya. Ada kuda yang Raifa temuin kemudian banget. Pas dinaikin sama pelatih Raifa, ada. Iya. Sekali kudanya ya. Oke. Dia pas dinaikin pelatih Raifa aman, larinya santai. Nah pas dinaikin Raifa ini nggak mau jalan, terus tiba-tiba lari kenceng. Aduh susahnya. Ya jadi balik lagi ke kudanya sih. Yang lama. Jadi kudanya kayak gimana sampai akhirnya mau? Apa? Oh ya, ini akhirnya di bonding dulu kan. Sempat Taifa ditegur sama coachnya. Kamu harus bonding, kamu yang harus nguasain kuda itu, bukan kuda yang nguasain kamu. Iya benar sih. Harus kita yang menguasai kan karena kita yang menunggangi. Ya kalau kuda yang menguasai kamu ya bisa dibawanya kemana-mana. Iya. Apalagi, Iya. nah yang lebih sulit lagi adalah dia panahan berkuda, nggak cuma sekedar atlet berkuda gitu. Atlet berkuda mungkin hanya bonding sama si kudanya, terus bisa mengendalikan kudanya dengan baik sampai akhirnya di garis finish. Ini sambil menahan. Iya, jadi fokusnya dibagi dua. Dibagi dua gila. Kamu juara 2 nasional ya? Luar Alhamdulillah. biasa loh Reva. Ini kamu udah berapa lama sih jadi atlet panahan? Kalau dari panahan dulu ya, pertama dari kelas 4 jadi SD. awalnya panahan dulu justru. Kak, dan Oke. pelatih tuh nyaranin panahan dulu, karena panahan itu belajarnya bertahun-tahun. Tapi kalau berkuda basicnya kamu ya. seminggu aja udah bisa. Nah, kalau panahan tuh dari kelas 4 SD. Cuman sempat off pas Covid sekitar 2 tahun, gabung lagi di kelas 7. Oke. Nah, di kelas 7 tuh mulai berkuda. Dibilangnya tuh horseback archery, HBA istilahnya. Oke, jadi berawal dari atlet panahan dulu gitu ya, dari kelas 4 SD sampai akhirnya di kelas 7 baru mulai mengenal kuda. Akhirnya naik level lah gitu ya, atlet panahan berkuda, jadi nggak cuma sekedar panahan doang. Dari kelas 4 SD. Kalau si Kia tadi dari dari 7 bulan ya? Hanya 7 bulan waktunya. 7 bulan. Dan alhamdulillah sama-sama menjuarai tingkat nasional keduanya ya. Wow, semakin seru ya obrolan kita. Tapi Six Friends jangan kemana-mana, semua pertanyaan dari para netizen yang banyak ini bakal kita bacain semuanya ya Zaya. Iya. Ya, so jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi di Six Radio Radio Siaran Anak Muda Palembang. Ujiai ma ini hari la berubah galau, mainan lama mulai dilupakan. Dulu main caing ting tam tam duku pungalung-alung, ma
hari main Mobile Legend. Dulu main caingkling tam-tam duku pongalong-along. Ma ini hari main Mobile Legend. Tam-tam duku seleret tanggal 5 patah tembing patah paku tarik dinding tanggal 1. Tam-tam duku seleret tanggal 5 patah tembing patah paku tarik dinding tanggal 1. Dulu main caingkling tam-tam duku pongalong-along. Ma ini hari main Mobile Legend. Dulu main caingkling tam-tam duku pongalong-along. Ma ini hari main Mobile Legend. Tam-tam duku seleret tanggal 5 patah tembing patah paku tarik dinding tanggal 1. Tam-tam duku seleret tanggal 5 patah tembing patah paku tarik dinding tanggal 1. Tam-tam duku seleret tanggal 5 patah tembing patah paku tarik dinding tanggal 1. Terlalu berdendam. Suatu masa waktu kecilku, bila umatku memberitahu lembah gelam yang kami tuju, lintas sungai perahu melaju. Terlalu berdendam. Suatu masa waktu kecilku, bila umatku berperahu lembah gelam yang kami tuju, lintas sungai perahu melaju. Oh
Palembang. Halo semuanya. Hai, balik lagi bareng kita berempat di sini ya. Cewek-cewek cantik ya, bukan lagi karena kan kita cewek semua. Nah, kalau ganteng agak gimana? Iya, kan nggak mungkin ya. Ada Bu Ayu, ada Faiza, kemudian ada Kia dan juga ada Raifa ya. Para atlet kita banyak banget ya di SMA 6 ini, ternyata nggak habis-habis gitu loh. Sampai ada yang bilang begini, Bu, itu yang diundang atlet terus gitu kan? Iya, karena emang gimana dong, atlet kita banyak gitu kan? Gimana ya? Kita tuh bukannya mau bermaksud sombong, tapi ya emang bener. Tetap ya ujung-ujungnya. Sarangnya atlet gimana Iya, dong? gimana dong kita mau bilang ya, bukan mau maksud sombong ya. Oke, baiklah. Kita kembali lagi ke pertanyaan dari para netizen nih kali ini. Kalau tadi udah diawali dengan pertanyaan-pertanyaan dari kita, kita bacain pertanyaan-pertanyaan menarik dari para netizen yang banyak banget. Sudah udah siap? Siap. Pertanyaan pertama, udah kayak gitu siap. Apa Zah? Ini aku bacain satu. Ini kayaknya dua-duanya. Nanti aja. Nanti aja gitu. Nah, itu terlalu cepat ke situ arahnya ya. Ini berarti Ya pertama tadi aja dulu. yang pertama ini. Oke. Yang bikin dia tertarik dulu ya. Apa yang bikin Sakia sama Raifa tertarik sama dunia kalian masing-masing? Terus, nah ini khusus buat Raifa nih. Ceritain dong Raifa perjalanan berkudanya sejak kapan? Ada dua, berarti Sakia dan Raifa sama Raifa sendiri. Kamu dulu? Apa tadi? Ini apa? Kenapa kamu tertarik dengan kickboxing mungkin berarti kalau kamu kan? Kenapa tertarik? Karena Karena ada ada apa? ada ngeblank ya. Tiba-tiba ngeblank. Ngeblank dong. Bentar. Santai. Tarik Pokoknya nafas tidak yang akan- dalam. Udah kepikir tapi tak bisa mengatakan. Biar Raifa dulu. Biarkan dia mikir. Oke. Kenapa saya tertarik dengan dunia panahan berkuda? Jadi awalnya itu Raifa itu sebenarnya nggak kepikiran buat bakal kepikiran jadi atlet. Awalnya itu disuruh sama ibu. Nah ibu, kalau kita tahu kan olahraga sunat itu ada 3, Benar. berenang, panah, berkuda. Yes. Awalnya tuh Raifa berenang, tapi nggak difokuskan. Masya Allah. Iya, Iya. tapi nggak terlalu difokuskan untuk jadi atlet. Atletnya ya. Dan sekarang pas kelas 4 SD itu ibu Raifa suruh panahan. Awal itu Raifa agak mau nggak mau gitu, dan akhirnya Kenapa nggak yang dipaksa. lain sih gitu ya? Dipaksa dan nyaman, ya sudah loh, nggak apa-apa, oke juga nih panahan. Oke, jadi berawal dari paksaan dulu ya. Iya, dari paksaan dulu. Ternyata ujung-ujungnya nyaman juga. Iya. Oke, itu panahan nih. Terus akhirnya ke berkudanya. Iya, yang kalau yang panahan dari kelas 4 Ya, dulu tadi sempat udah off 2 dijelasin ya. tahun, dan juga pas kelas 7 diarahin sama pelatih, dibanding kamu manah terus nih, kita kan ada kuda, kamu panah berkuda aja, jadi atlet mewakilin Sumatera Selatan, dan sampai sekarang jadinya. Oke, dan kamu merasa nggak keberatan ketika kamu Nggak. disuruh berkuda juga? Malah lebih seru karena kebetulan Raifa suka hewan, ini olahraga sama hewan, Cocok semuanya banget ya. sama hewan, iya. Jadi kayak kerjasamanya cocok banget. Gitu. Pengen banget seperti itu. Jadi memang kemauannya dia justru. Kalau cuma sekedar panahan mungkin agak sedikit kurang tertarik Iya. awalnya. Sampai akhirnya tertarik, nyaman gitu ya. Tapi kalau panahan berkuda, wah sama hewan nih kan, pecinta binatang begitu, jadinya kayak jadi gitu ya. Oke, itu tuh udah dijelasin sama si Raifa. Bagaimana Kia? Sudah ada jawaban? Udah. Gimana Kia? Oke, kalau aku itu orangnya suka hal yang menantang. Jadi aku suka mencoba hal Hal baru dan nih. menantang ya. Iya, kebetulan diajak kickboxing, jadi ya mau dong tertarik. Nah, kickboxing tuh latihannya tuh bukan mudah ya, kayak dibantai habis-habisan sama fisik. Latihannya juga setiap hari, setiap sore. Jadi kayak itu tuh bikin aku tambah semangat dan lebih apa ya? Lebih berapi-api. Iya, lebih kayak Menggebu-gebu, iya, ya. jadi kayak Oke. ya gitulah pokoknya. Ya semoga Sixpence memahami. Ya gitu lah Kayaknya pokoknya. kan ada dorongan api semangat Iya, gitu lah. benar-benar. Nah, tiba-tiba jadi semangat aja gitu ya. Nah, kamu Zah, kebayang nggak sih maksudnya seorang Kia yang kita tahu sepertinya soft-spoken, lembut gitu kan? Kalem. Iya, kalem gitu kan. Mungkin kan dilihat oleh para kaum Adam atau cowok-cowok tuh kayak, kalem banget ya cewek ini gitu kan. Ternyata dia menyimpan jangan go power gitu ya, jangan salah sama gue kan gitu kan.
Jadi Auzubillah. cowok-cowok nggak ada yang berani deketin kamu jangan ujung-ujungnya jadinya. Enggak dong. Oh, enggak ya? Ada dong, ada. Ada aja maksudnya. Ada ya. Maksudnya sebagai teman tuh ada aja gitu. Ada. Jadi nggak kayak takut gitu kan mendekati kamu. Apalagi kayak atlet bela diri ini kan rata-rata kan ibu tuh sempat bertanya-tanya, kamu punya teman nggak? Kan itu hanya di lapangan dan Di lapangan tempat lagi iya. kan. Jadi dia bisa apa ya namanya ya? Bisa membaur begitu ketika memang harus menjadi atlet ya benar-benar profesional sebagai seorang atlet ya kan. Ya ketika sama teman-teman santai aja sama Iya. teman-teman gitu kan. Tapi jangan macam-macam. Macam-macam wata katanya. Bruce Lee kali ya. Oke, itu ya. Udah kita jawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, iya, ada kesulitan tersendiri nggak sih ketika memanah sambil berkuda atau mungkin ketika kickboxing? Dan gimana cara mengatasinya? Apa yang menurut kalian tuh sulit dari apa namanya dari panahan berkuda maupun kickboxing tadi? Pasti ada dong, nggak mungkin gampang terus kan? Selain bonding sama Saling sama memahami perasaan dia, tadi yang kemudian ya, saya. Kayaknya lagi PMS kalau yang kemarin itu. Mungkin. Jadi siapa Jadi dulu? ayo. Mereka suka rebutan itu sweet semuanya bisa. Jujur aku gak ada ngerasa sulit di kickboxing ini. Kan aku suka semua, tapi ada sulit tuh pas bagi waktu sekolah sama sulit ini kan bagi sekolah waktu. kan pulang jam 5 nih. Latihan tuh abis asar udah di sana. Jadi kayak susah gitu. Jadi ya minta surat dispen dari sekolah tuh susah. Itu bagian sulitnya kalau apalagi ketika mau tanding ya. Iya. Kita mau tanding, latihan dari habis asar, kita pulang jam 5 sore. Iya. Apalagi kalau ada ekskul. Nah, itu. Kemudian ada apa namanya? Imtak juga kan. harus susah asar bagi habis ya. waktunya. Jadi kesulitannya hanyalah susah membagi waktu, memanage waktunya itu nggak gampang. Tapi kalau untuk apa yang kamu geluti kickboxing nggak ada susahnya. Nggak ada. Memang suka ya. Iya, gitu memang ya, suka. bukan. Kalau udah cinta Cinta udah nyaman begitu. Jangan. Jangan. Kalau kamu Raifa? Kalau kesulitan, jadi kan kalau di panahan berkuda ini pelatih Raifa tuh apa ya ngepoinin banget fisiknya harus dilatih. Nah kayak push up, sit up. Nah Raifa itu agak keberatan disuruh itu dan juga Apa? Kamu mager. iya itu dan juga kalau kita latihan panahan ya di tanah kita sebenarnya di ground lah ya panahan di ground kalau kita di atas kuda dia tuh bakal turun jadi sekitar 70% aja keahlian kita kata pelatih Raifa dan juga memang pas Raifa latihan nih ya di tanah di ground panahan biasa aman nih masuk target terus tapi pas di atas kuda itu bisa Beda, melecoi-lecoi iya gitu. karena dia nggak tahu nurun ya mungkin karena efek deg-degan Iya, kudanya lari ya Apalagi efek deg-degannya kita kan. Iya benar-benar. di situ sih kesulitannya kadang di ground tuh bagus tapi pas di atas kuda nah kok beda ya gitu Itu makanya harus tetap ada yang namanya latihan fisik tadi. dan konsisten latihan fisiknya itu konsentrasi ya tetap Iya. ya. Harus supaya panahnya pas gitu ya, nggak meleset gitu ya. Ketika latihan fisik bareng sama kuda nggak? enggak dong aduh Ya kali aja kudanya diangkat gitu. bukan dulu ibu, bukan dulu. Enggak ya. Jadi yang latihan fisik cuma kamunya aja. Iya. Kudanya nggak harus ya. enggak dong Mana tahu kuda kamu sit up gitu. tapi sebenarnya ada sih latihan ada? fisik buat kuda yang Oke. termasuk bonding yang sebelumnya Raifa ceritain jadi kan ada Raifa naikin kuda ini bandel nih pelatih Raifa intinya kamu harus kuasain itu nggak mau tahu Si kuda di mana? Nah, jadi Raifa suruh dia di pedok itu lapangan yang bulat itu nah yang buat kuda Raifa suruh dia lari keliling aja terus lari sampai capek kuda. sesuai Raifa kalau kata Raifa lari ya lari stop suruh aja sampai dia tuh nurut sama kita nah itu sebenarnya termasuk sih latihan fisik kudanya lah ya cuman ya nggak terlalu sering kalau dia lagi bandel aja Jadi latihan fisik kudanya dan juga pastinya untuk bisa apa namanya ngebonding sama kamu gitu ya. Iya juga ya. Jadi nurut dia kan sama kitanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Set ya. Wah ini ada pujian nih. Nah, Keren banget gitu.
Ceritain dong prosesnya sampai kalian bisa sampai ke posisi ini. Posisi sekarang ini kan istilahnya kan udah tingkat nasional. Pastinya kan sudah jatuh bangun, bukan itu nyanyi ya. Ya maksudnya benar sudah jatuh bangun kan, kamu kan ada menang, ada kalah gitu kan, ada ini ada itu. Mungkin bisa diceritain secara singkat aja ya. Takutnya kalau gamblang sampai subuh kita kelar. Subuh besok ya. Gimana? Nanti yang di dalam kelas marah. Iya mana? udah dong. Gimana? Coba. Oke. Tadi apa pertanyaannya, prosesnya ya? Iya, prosesnya sampai ke posisi yang sekarang luar biasa. Ya awalnya pas Raifa datang kan buat panahan ya. Di situ tuh posisinya Raifa itu kan kelas 4 SD. Isinya tuh semua bapak-bapak, ibu-ibu semua. Yang ada di sini. Iya, tidak ada yang seumuran, dan itu kenapa Raifa nggak betah awalnya itu karena dipaksa jadi betah Yang panahan sekarang. tadi ya? Iya. Oke. Raifa latihan lah, itu tuh jadwalnya tiap Sabtu Minggu dari pagi sampai sore, tergantung sih, bisa juga pagi sampai siang. Ya, Raifa latihan panahan ground biasa dari kelas 4 sampai kelas 6. Terus saya kelas 7 kata pelatih Raifa, ini kamu dibanding ada kerjaan dikit ya, mending kamu latih kuda di sini aja. Dan Raifa latihan lah. Nah pas mulai Raifa mendalami HBA ini, panah berkuda, udah mulai nih berdatangan anak-anak lah ya, seumuran Raifa. Makin semangat lah Raifa. Berawal dari ibu-ibu gitu. Iya. Ada teman, akhirnya ada teman-teman. Dan makin semangat, dan akhirnya di SMP itu Raifa banyakin lah lomba-lomba sampai sekarang. Dan alhamdulillah bisa sampai di titik ini. Alhamdulillah. Begitu ya, jadi prosesnya itu nggak gampang juga gitu loh. Berawal dari kayak maju mundur deh, nggak ada yang seumuran. Bener nggak sih? Kayak vibes itu beda aja. Iya, beda banget. Jauh lebih tua gitu. Mau masuk. Gimana gitu ya, sampai akhirnya ya diawali dari kamu yang memulai duluan, berdatanganlah yang lain ya, dan itu yang membuat kamu nyaman. Wajar sih. Oke, kalau kamu ya Proses aku kan sempat vakum karate itu 5 tahunan, jadi kayak udah lama nggak latihan fisik, udah lama nggak tahu basic karate, terus langsung disuruh kickboxing tuh menurut aku agak susah, karena aku udah lama nggak lari, udah lama nggak apa sih mukul-mukul samsak lah ya, itu tuh mudah menges akunya. Aku udah menges awalnya tuh. the meaning of menges? Menges itu ngos-ngosan. iya, ngos-ngosan, udah ngos-ngosan lah. Menges is bahasa Palembang ya guys. Nggak apa-apa, Palembang kalau language. Iya. Nggak apa-apa dong. Terus apa ya? Sampai Akhirnya aku bangkit karena aku ingin membanggakan orang tua aku, karena ibu aku nganterin aku latihan tuh jauh kan, di Jakabaring latihannya, terus rumahku di Sukawaman, jadi kayak nganterin setiap sore, kasihan capek. Semangat itu Iya. ya buat Kian. Jadi aku punya tekad aja mau banggain orang tua gitu. So sekarang kamu berarti bukan atlet karate lagi, tapi sudah atlet. Iya, aku udah kickboxing. official kickboxing. Official kickboxing. Oke. Alright, kita lanjut lagi. Itu apa Friza? Ini apa lanjut? Oke. Apa sih latar belakang kalian nyemplung ke dunia boxing sama panahan berkuda? Hobi kah? Atau passion? Coba dulu. Aku dulu kali ya. Boleh. Kalau sekarang jadi hobi, karena itu udah jadi hal yang wajib di hidup aku, karena kayak selain ngilangin stres, ngilangin capek juga kalau aku. Oh gitu. Kalau orang kan mukul apa namanya tuh? samsak. Nah, samsak itu tuh kan kayak ini nggak sih, ngeluarin emosi Iya, kita gitu kan. iya, benar. Kalau lagi kesel lagi apa, wah gitu ya, lebih tenang gitu ya. Justru sekarang jadi hobi, jadi passion juga berarti. Oke. Kalau kamu Pak? Kalau latar belakang Raifa sendiri sebenarnya udah disebutin sih, karena ada 3 olahraga sunnah kan, dan juga emang arahan ibu Raifa. Jadi Raifa, oh iya ya benar juga. Jadi sekalian hobi juga, termasuk hobi juga ibadah buat Raifa. Nah, Kak Raifa itu karena awalnya jadi paksaan, jadi karena nggak ada kerjaan nih, jadi hobi deh. Karena justru ya kalau latihan itu Raifa sih nggak capek ya pas latihan, malah senang-senang aja kayak happy iya nggak ada gitu kerjaan ya. kan, nah sudah main aja sama kuda atau nggak Malah sepanahan. senang. Iya, jadi lebih ke hobi sih. Oke. Jadi justru malah dari hobi. Mm-mm. Hobi yang menghasilkan. Kalau kayak ibu, hobi ibu ngoceh ngomong, tapi menghasilkan. Wah, bukan lagi ya. Lanjut. Cara berubah agar nggak jatuh tuh gimana sih?
Kayaknya nggak mungkin ya nggak jatuh ya. Aduh, nggak mungkin. Sebenarnya Supaya nggak ada jatuh sih gimana? tips and triknya. Tapi sempet ya ada teman Raifa ngomong, kalau kamu belum jatuh, kamu belum jadi atlet sejati. Bahasanya tuh gitu. Sama nggak sih sama kayak latihan sepeda, motor, mobil. Kalau nggak jatuh dulu, kalau nggak nabrak dulu belum bisa, ya kan? Nggak akan bisa gitu, bener ya? Ya. Oke. So balik lagi ke kuda, ya kita harus bonding biar nggak jatuh itu. Kita yang nguasain, bukan kita yang dikuasain kuda. Karena posisi kita kan rider ya, penunggang di situ. Tapi setelah kita turun dari kuda, kita yang harus ngelayanin si kuda. Kita mandiin, kita balikin ke kandang, kasih makan. Nah itu yang pelatih Raifa tekenin. Jadi kamu jangan mau nguasain si kudanya doang, semena-mena kamu. Jadi Tapi pas bener-bener sayangin iya, dia, pas ya. udah di bawah kita yang sayangin dia. Jangan Ini enak ini naiknya. lo hasilnya gitu kan. Ini enak hasilnya disayang-sayang gitu. dikasih Iya. makan. Iya juga sih. Itu kan sebagai apa ya namanya ya? Sebagai hadiah buat si kudanya juga gitu kan. Jangan cuma enak dipakai doang gue nih gitu kan. Misalnya kan ditunggangi doang tapi habis itu dibiarin aja gitu. Ya bondingnya nggak akan dapat juga kalau kayak gitu ya. Oke, seperti itu ya guys caranya. Dapat tantangan apa yang dihadapi saat tampil? Tantangannya dihadapi saat tampil. Yang paling ya, maksudnya yang paling berat ya, tantangan yang paling berat yang paling hadapi. Yang paling berat, Raifa tuh paling takut ngecewain orang. Karena pelatih Raifa kan sempet naruh ekspektasi tinggi. Nah yang Raifa pikirin nih, takut gimana sih kalau Raifa gagal. Nih orang banyak nih yang berharap Raifa menang. Itu yang tantangan paling berat. Dan juga pas udah di atas kuda nih, Raifa ready, kan itu kudanya lari tuh, dak dik nah, kudanya kencang banget kan. Sudah di situ sih tantangannya. Oke, jadi tantangannya yang pertama adalah takut mengecewakan Iya. orang-orang terdekat, kemudian yang kedua adalah tantangan menguasai Iya. diri sendiri, ya kan? Jadi bagaimana supaya nggak deg-degan, supaya tenang begitu, apalagi ketika manah ya. Kalau deg-degan kan bisa gemeter salah Iya, ya. langsung ngeblank Langsung nanti. ngeblank jadinya. Oke, karena memang dia harus fokus banget sih kalau panahan ini. Oke, itu kalau tantangan terberatnya Raifa. Kamu Kia? Tantangan terberat aku takut pas di lapangan pas tanding itu mainnya nggak sesuai plan aku. Misal aku mau banyak main kaki pas di tanding itu, tapi aku malah banyak main kaki aku nggak masuk poinnya, cuman tangan aku yang masuk poinnya. Itu tantangan terberat aku. Terus juga aku takut ngecewain orang-orang tersayang tentunya, karena yang support gitu ya. iya, yang udah jauh-jauh datang ke Sekayu untuk nonton aku, teman-teman terdekat juga yang udah support aku. Itu sih Iya, ya, tantangan pastinya. terberat aku. Oke, baik ya. Main kaki tadi ya, Iya. main kaki. Ternyata yang dihitung hanya yang tangannya doang, Iya. kakinya enggak. Kenapa nggak main hati? Aduh. Oh, Itu beda lagi. Beda konsep. Beda lagi. Aduh, jangan. Aduh, jangan main hati ya kalau kata Anda yang background ya. Kalau ini tuh lebih bahaya lagi. Bahaya, Bahaya, main bahaya hati. itu. Iya. Next. Nah, next ini. Selama jadi atlet, alat apa yang paling mahal dan ngeluarin banyak uang? Waduh. Yang paling mahal dan paling banyak mengeluarkan uang. Spill dong kakak. Spill dong kakak. Sama dulu. Aku Ya, iya. yang biaya yang paling keluar banyak itu pas ujian naik sabuknya. Oh. Ujian naik sabuknya itu kan Oh, kickboxing juga ada sabuk. ada. Juga ya? Itu Nggak banyak usah sebut nominalnya, tapi yang paling berat, Iya, paling mahal di paling situ. paling mahal besar dan paling mengeluarkan berat itu. uang. Oke. Tapi diganti sih sama Koni, tapi ya itu pas itu berat aja sih. Oh, tetap Itu diganti ya Mbak Koni. Secara kan atlet ya, tetap aja diganti ya. Oke. Ya. Nah, kalau Raifa membeli kudanya. Nah ini agak banyak nih. Oke, membeli kudanya nggak kebeli ya. Bapak Presiden banyak kudanya. Oke, lanjut. Kalau kuda, sebenarnya Raifa pribadi nggak punya kuda. Iya, Raifa tuh makanya disediain organisasi, Iya. karena Raifa gak mau Dan kuda organisasi itu luar. di mana ditaruhnya? Di tempat Raifa latihan. Oh, khusus Ada punya orang difasilitasin nih, kamu pakai buat kamu lomba, buat latihan. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah sekali ya. Terus? Kalau untuk biaya yang paling besar keluar, sebenarnya ada dua. Kalau kita lomba, akomodasi yang pasti. Terus kalau di alat, sebenarnya kan ada 3 alat utama kalau panah berkuda. Quiver itu tempat anak panahnya. Oke. Lalu busur sama kaos itu anak panah.
Nah, sebenarnya kaos itu lebih murah dibanding busur. Tapi kan panak panah nih bisa patah, bisa hilang. Jadi harus isi ulang terus. Nah, kalau makin sering latihan nih kan mungkin kemungkinan hilang atau rusaknya. Semakin Iya, jadi besar harus ya. isi ulang terus. Di situ Oke. sih agak beratnya itu. Jadi 3 alat tadi ya, tempatnya, busurnya, sama Anak panah dan beratnya tuh di anak paling panah. murah di anak panah. Kalau meskipun harganya lebih murah dibandingkan yang 2 tadi, tapi kan anak panah kan bisa Ya, rusak. isi ulang tiap bulan, Jadi tergantung harus isi sih. ulang terus begitu ya. Jadi itu ya ternyata lebih berat kalau untuk panahan berkuda ya. Kirain tadi beli kudanya karena memang nggak akan kita beli sih. Bukan sombong, itu mahal banget weh kuda Ya, ya. biaya per bulannya nggak Nah, kuat belum loh. lagi kan ngurusnya Kalau ya. sakit tambah. Oke, udah latihan dari kapan tadi sudah ya, sudah kita bahas. Nah, mantep ini bagus nih Bu. Oke, siap, boleh lanjutkan. Udah, ya. Wah, keren nih teman-temannya. For the winners, apa ya motivasi kalian untuk terus berlangkah maju? Tahan dulu ya jawabannya. Nanti kita bakal kita dengarkan bersama-sama setelah yang satu ini ya. Pastikan terus bersama kami di Six Radio. Jadi si anak muda Palembang. Cemana menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap Merapu, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi, tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah.
Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama, dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam. Berpadu langkah, eratkan genggaman, kita berdiri tegak, menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat, jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa, dengan doa dan usaha bersama, bangkitlah jadi sinar dunia. Halo Six Fans, kembali lagi ke talk show Ruang Kita, ruangnya para juara. Nah, kita bakal balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang sempat kita gantung sama si Sam. Sorry ya si Sam ya. Sengaja kita tuh emang ya. Biar kalian penasaran dong. Biar penasaran dan tetap stay tune ya. Betul. Nah, jadi tadi tuh udah ada beberapa pertanyaan yang ternyata isi pertanyaan itu sama. Jadi kita rangkum dan sudah dijawab juga ya. Ada beberapa yang sudah dijawab. Oke. Pertanyaan kesekian. Wah, keren nih teman-teman. For the winners, apa yang motivasi? Oh, udah nih. Belum dijawab sama mereka ya. kan? Apa yang motivasi kalian untuk terus melangkah maju? Iya, dan ini pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang sama ya. Tujuannya adalah motivasi gitu. Gimana? Jadi rangkum bisa? Kita rangkum jadi satu. Baik, dulu aja. Apa dulu? Tadi apa namanya? Apa yang pertanyaannya? memotivasi kalian? Apa yang memotivasi kalian untuk terus melangkah maju? Motivasi aku sebenarnya ada 3 lah ya, kalau kita rangkumin 3 poin utama. Yang pertama dari Ibu Raifa sendiri, yang kedua karena ini olahraga sunnah, dan yang ketiga karena Raifa pikir di sini tempat Raifa berprestasi nih. Kenapa nggak Raifa lanjutin? Makanya Raifa seriusin untuk jadi atlet dan sampai sekarang, dan makanya itu jadi salah satu motivasi Raifa, dan juga banyak orang yang ngedukung Raifa sampai saat ini, termasuk pelatih, kawan-kawan Raifa di lapangan, dan banyak banget yang nggak bisa Raifa sebutin semua. Itu sih kalau dirangkumin 3 poin utama kenapa Raifa termotivasi sampai sekarang. Iya, salah satunya itu tadi ya, memang dukungan dari orang-orang gitu. Iya, Jadi kayak, ya itu bikin kita lebih termotivasi gitu, untuk tampil terbaik, tampil selalu memberikan yang terbaik. Nah, ini ada yang penasaran sama, mungkin kalau Ibu tadi bikin judulnya adalah horseback, mungkin banyak juga orang yang bertanya horseback itu apa sih gitu kan. Ini kan sudah langsung dibilang panahan berkuda, jadi orang udah pada tahu. Tapi kickboxing, ternyata ada yang bertanya, kickboxing itu seperti apa? Kickboxing itu, ini dijelasin kickboxing itu ya. Kickboxing itu sama kayak boxing, tapi dia banyak main di kaki. Dan stand-nya tuh kayak stand karate komite kalau kalian tahu. Jadi kickboxing ini main speed sama power, itu aja sih. Oke, itu bedanya ya. Jadi kalau boxing itu hanya sekedar tangan, ya, pukulan-pukulan, tapi kalau kickboxing main kaki juga. Iya, tangan dan juga kaki dua-duanya gitu. Bisa nendang juga gitu loh. Jadi nggak masalah. Itu kickboxing, dan mainnya tadi speed sama power. Mainnya tetap di ring. Ring. Iya, ring. Iya, ring kayak tinju gitu. Iya, itu ya K1. Tetap ya. Oke. Tapi bedanya itu tadi ya pakai tendangan juga. Iya, benar. Sesuai namanya kickboxing. Kickboxing. Yes. Nah, pertanyaan selanjutnya,
bagaimana cara kalian menjaga fokus dan ketenangan saat lomba? Ini penting banget sih. Gimana kalian akhirnya bisa fokus dan juga tenang pada saat lomba? Awalan pasti deg-degan banget, apalagi di awal tuh dulu ini baru mulai mau ninju atau apa yang datang yang satunya lagi naik kudanya ya kan, yang disampaikan kenangan nih gitu kan. Gimana akhirnya kalian bisa mengontrol diri kalian untuk lebih tenang gitu dan fokus? Cuma aku dulu. Oke. Kalau aku sih ditenangin sama coach aku. Oh, Terus oke. dengerin arahan coach. Karena kalau aku nggak dengerin arahan coach aku bakal kayak mainnya geragas. Kayak mainnya apa ya, nggak sesuai naluri pikiran, cuman kayak ya langsung nyerang aja tapi nggak Iya. mikir itu masuk atau enggaknya tuh. Kira orangnya geragasan lo ternyata. Di balik soft spokennya, Ternyata dibalik di balik kelembutannya ya. Ada begini. Geragas ya kalau nggak dipikir sama hati. Santai, tenang, tahan gitu kan. Mungkin dia bakal terus geragas. Dengerin arahan Jadi coach. dengerin arahan coach itu penting sekali untuk bisa tenang dan juga fokus. Kalau Kia, kalau kamu, Raifa, Kalau Raifa sebenarnya tiap lomba tuh pasti ada. jangan bilang dengerin arahan deg-degan. kuda, jangan ya. Nggak mungkin, jangan dibawa lagi Jangan nanti. kamu yang harus Iya. Gimana? Yang pasti deg-degan tuh pasti banget. Dan buat acara yang kemarin tuh ya, sebenarnya Raifa tuh sempat vakum 2 bulan. Nah, makanya Raifa tuh makin deg-degan nih, udah lama nih nggak latihan. Duh, bisa nggak ya? Bismillah. Deg-degan banget dalam hati, takut banget kalah karena di tempat latihan sendiri pasti ngecewain pelatih dan kawan-kawan yang lain. Kayak Raifa deg-degan dan gimana cara Raifa ngatasin itu? Ya tetap tenang, anggap aja ini kayak latihan biasa. Kebetulan kudanya juga kuda yang biasa pakai tempat latihan Raifa, ya Raifa nantang dulu, nanti dibanding ngeblank malunya nanti di akhir. Jadi Raifa anggap aja ini latihan, udah biasa. Orang-orang Raifa anggap hilang, suara-suara tuh diam, udah itu sih cara tenang Raifa. Betul, itu juga salah satu cara tenang bagi orang-orang yang mau tampil berhubungan dengan public speaking ya. Jadi anggap orang tuh nggak ada. Ya. isi aja. Yes, ya, begitu aja sih. Bener sih, anggap ini latihan. Mana kudanya juga kuda yang sama ya, tempat latihannya sama, tempat apa tandingnya sama dengan tempat latihan. Jadi kayak ya udah, bikin kamu tenangnya adalah itu. Anggap ini latihan dan tampilkan yang terbaik, udah itu aja. Meskipun di awal pasti grogi ataupun deg-degan ya. Next. Sudah. Ini sudah. Nah, Ini sudah. momen yang paling menantang pas pertandingan berlangsung, yang paling menantang. Apakah lawannya tiba-tiba gitu kan, kalau pusing kan? Apa jangan ada Kamu yang tiba-tiba kudanya berlari, harusnya mana kemana gitu kan, tiba-tiba kudanya hal yang lari. paling unexpected pas Yes. tanding? Kalau aku poinnya ketinggalan jauh. Oh, oke. Kayak jadi mau buru-buru ngejar poinnya gitu sih kalau Itu yang paling menantang ya. Iya, sama Harus- waktunya. harus- oh, sama waktu. Ya, Kan itu tadi 3 ronde tadi ya. Ha, ha. 3 ronde 2 menit. Ngos-ngosan juga ya. Iya dong. Dalam waktu 2 menit gila. Iya. Gitu, ketertinggalan Iya. bukannya. Ya Oh, makanya itu yang menantang iya, tadi, itu yang benar menantang. sih. Tapi Dan- seru. Iya, Tapi iya. seru sumpah. Karena kamu tadi geragas tadi ya. Jadi dalam waktu 2 menit, bayangin dia harus ngejar ketertinggalan poin dari lawannya itu. Wah, nggak gampang guys ya. Itu kalau Kia, kalau Raifa, Nah, apa hal yang paling menantang di kuda. Nah, menguasai si kudanya. apalagi kalau semisal kita di acara yang kuda itu random acak dan baru dikenalin H-1 lomba. Ada pernah gitu? Ada, Ya pernah. ampun. Raifa itu pernah dapat H-1 lomba. Ingat Raifa kudanya namanya Putra Albino namanya. Raifa naikin dan itu geragas sekali kudanya. Jangan-jangan dia ada Rusia ya. Sama-sama geragas ya. Atau kalau diturunin sama Kia gimana Iya, ya? kayaknya kudanya kita itu kudanya ya. Terus ya geragas. Geragas banget, susah banget diatur lah ya bahasanya. Dan ini karena udah mepet banget H-1, itu tuh posisinya maghrib, Raifa naikin, dia nggak mau lari, tapi pas di tengah trek tuh jalanan lintasan kuda, lari kenceng, Oh. jadi ngerem lari bahasanya. Suka dia ya. Dan akhirnya bisa lah ditukar kudanya, tapi ditukar kudanya. Benar-benar nggak bisa kamu kuasain kuda ya. Iya, karena udah Nggak bisa, mepet habis juga. satu. Dan penunggang lain yang dapat kuda yang sama tuh juga nggak bisa. Sama. Jadi Bandel ya. bandel Si sekali. Kia itu kan namanya kan. Putra Albino. Iya. Putra
Lapindo ya. Dan akhirnya ditukar sama kuda lain yang namanya Joki kalau nggak salah. Besok paginya. Tapi bukan coklat ya. coklat, kebetulan warnanya coklat. Warnanya Iya. tapi bukan merek coklat. Iya, bukan. Nah, Oke. baru paginya dapat. Jokinya sekali, Joki bukan. Itu belum Raifa naikin kudanya, jadi nggak kenal tuh. Jadi pas lomba naikin kuda yang Raifa nggak pernah lihat, nggak pernah naikin. Nah, ini itu tantangan terbesar itu, dan alhamdulillah kuda yang ini lebih nurut dibanding yang sebelumnya. Meskipun dalam waktu yang singkat itu tadi Iya, ya. tantangan tuh di kehoki-hokian deh, dapat Yes. kuda yang baik. Jadi kalau beda ya tantangannya Raifa dan juga Kia tadi. Kalau Raifa memang benar-benar mengendalikan si kudanya itu tantangan banget sih. Bener sih. Karena kan harus kerja sama kan. Iya. Istilahnya begitu. Gimana biar bisa kerja sama kita Bisa sama-sama klik. menang gitu kan, bisa klik bener. Kalau si Iya, Kia tadi menahan diri. menahan Iya. diri, mengontrol diri dengan mendengarkan arahan dari Jangan sampai jangan sampai geragas tadi ya. Oke deh, semua pertanyaan sebenarnya sudah kita bacain ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin kita lewatin karena memang pertanyaannya sama dan sudah dijawab sama teman-teman kita yang ada di sini. Terima kasih banyak. Sebelum akhirnya kita sudahi, maka kita akan mendengarkan dulu closing statement dari kalian. Ya, jadi kita pengen tahu nih dari Kia maupun dari Raifa, apa lagi yang pengen kalian capai setelah ini, dan kasih dong kata-kata mutiara cek quotes of the day gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin pengen juga melangkah sama seperti kalian. Dulu aja. Oke. Kalau buat pesan ya buat Sebelum kawan- pesan, sebelum pesan. apa yang mau kamu capai Oke. setelah ini? Lebih karena ini juga daripada kelas 11, sudah bentar lagi mau ngejar kuliah ya. Tetap sih prestasi dalam non akademik panah berkuda ini tetap Raifa tingkatin. Kalau bisa tujuan Raifa sebenarnya maunya ke tingkat internasional. Amin. Amin. Ya Allah. Sebenarnya Raifa masih di nasional buat sampai saat ini. Hei, nasional tuh udah hebat loh ya. Ya, seperti itu kan. Iya. Tapi bener sih, kayak jangan puas di sini doang. Ya, Pengennya lebih berharapnya lagi. sih bisa lebih Internasional. Nah, Bismillah aja. Bismillah, oke. Terus apa ya, motivasi ya? Pesan Pesan buat quotes of the day untuk teman-teman. Buat kawan-kawan yang lain, jangan menyerah buat ngejar prestasi. Jujur prestasi itu berguna banget ya, apalagi kalian buat yang persiapan nanti kuliah dan yang lain semacamnya. Terus pesan Raifa juga, sebenarnya kalau kalian gagal tuh jangan langsung down, karena menurut Raifa tiap gagal malah jadi pembelajaran. Jadi malah kunci sukses kata Raifa. Yes. Gagal itu. Jadi jadikan gagal tuh jadi pembelajaran yang next time ke depannya tuh jangan diulangin lagi. Nah, itu sih. Kayak evaluasi gitu ya. Iya. Evaluasi muhasabah diri. Oh, ternyata kurangnya di sini gitu kan ya. Jadi Ya. jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Maju Karena terus. kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Iya. Oke, itu kata Raifa ya. Jadi intinya pokoknya dicoba aja dulu, masalah menang kalah menang itu mah biasa gitu kan ya. Dan jangan pernah takut untuk kegagalan. Jangan pernah takut untuk gagal gitu kan. Kalau memang sudah gagal, ya dicoba lagi, evaluasi apa kekurangan yang sebelumnya. Iya benar. Dari Raifa kita beralih ke Kia. Gimana Kia? Oke, kalau pencapaian aku, Apalagi yang mau dicapai? kalau mau dicapai itu aku mau ikut lebih banyak lagi pertandingan nasional, mau di dalam kota ataupun di luar kota, internasional juga pengen. Dan terus aku pengen jangan males-males latihan untuk aku, terus lebih tingkatin lagi fisiknya. Ya itu aja. Oke, tingkatkan lagi fisiknya ya, kan udah geragas, udah bagus. Tapi harus terarah tadi kita balik lagi ya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya bener guys, bener. Bener guys, kata Kia ya guys ya. Jadi tetap pengen menjaga fisiknya supaya lebih kuat lagi, kemudian bisa juga meningkatkan prestasinya sampai ke tahapan internasional juga. Amin. Kemudian quotes of the day untuk Kata-kata hari ini. kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa gitu ya? Oke, apapun hasilnya, hargailah prosesmu, teruslah mencoba, karena di balik prosesmu itu pasti ada hasil yang menanti. Masya Allah. Asli quotes of the day banget sih. Oke. Jadi intinya tetaplah mencoba ya, apapun hasilnya yang kita lihat sayang di Nading Tulus. Iya. Betul? Faiza yang juga sering ikutan lomba dan juara ya. Amin. Amin. Sama ya, kira-kira seperti itu ya.
Oke, terima kasih banyak untuk waktu dan juga berbagi pengalamannya Raifa, Kia, Zaza juga makasih udah nemenin ibu ya. Sangat senang sekali. Oke, dan untuk semua Six Fans juga yang sudah bertanya, makasih banyak ya, ramai sekali ya. Pastinya Senin, Rabu, dan juga Jumat setiap jam 10 kita bakalan ada terus yang namanya Talk Show Ruang Kita. Ruangnya para juara. Dengan para siswa-siswi berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik ya. Dan sampai di sini untuk Talk Show Ruang Kita edisi Senin awal pekan 19 Januari 2026 bareng Ayu Buswan dan juga Faiza Fatraya. ya juga teman-teman yang ada di sini. Bye-bye. Kita bakal balik lagi saat lagi. Pastikan terus di Six Radio. Radio Syiar Anak Muda Palembang. Gombal gambul, banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul. Gombal gambul,